dengan NIM 2204-2203 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Perilaku Organisasi, saya akan mempresentasikan proyek based learning saya dengan topik Analisis Pola Komunikasi Internal dan Eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yuk simak videonya bareng-bareng. Baiklah, dalam project based learning saya akan mempresentasikan mengenai analisis pola komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan rumusan masalah yang akan kita analisis, yaitu yang pertama, pola komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, bentuk layanan informasi Humas Kantor DPRD Kota Padang. Analisis yang pertama yaitu pola komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Komunikasi selalu terjadi dalam konteks tertentu. Secara teoritis, komunikasi dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah orang yang terlibat di dalam komunikasi. Kategori ini dikenal sebagai tatanan komunikasi. Komunikasi organisasi mencakup komunikasi interpersonal, seperti percakapan antara pemimpin dan bawahannya. Komunikasi publik seperti presentasi eksekutif di perusahaan atau di sebuah organisasi, dan komunikasi kecil seperti komunikasi antara rekan kerja dalam satu unit. Komunikasi organisasi juga mencakup komunikasi melalui media seperti korespondensi internal, email, dan konferensi jarak jauh. Komunikasi organisasi memiliki dua aspek, tergantung pada khalayak atau pihak terkait yang sedang berbicara. Dua dimensi komunikasi terdiri dari komunikasi internal dan eksternal. Dimensi pertama melibatkan komunikasi antara pihak luar organisasi seperti publik atau organisasi lain. Dimensi kedua melibatkan komunikasi antara anggota organisasi sendiri. Hal ini pula yang menjadi perhatian saya untuk mengangkat tugas PJBL saya dengan topik analisis komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat Kota Padang. Berikut ini beberapa analisis mengenai komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang pertama, komunikasi eksternalnya. Humas DPRD Kota Padang menggunakan berbagai saluran komunikasi internal untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan anggota DPRD. Yaitu yang pertama, menyebarkan informasi dengan melakukan rapat rutin dan berkala diadakan untuk membahas informasi penting, kebijakan baru, dan rencana kerja, serta jalinan kerjasama dengan media massa seperti koran, radio, televisi, dan media online untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan dan kebijakan DPRD kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan dengan cara melalui press release, konferensi pers, liputan media, serta media sosial. Memiliki website dan akun media sosial resmi juga dapat untuk memberikan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Website dan media sosial ini memuat informasi tentang profil DPRD, anggota DPRD, kegiatan DPRD, kebijakan DPRD, dan informasi lainnya yang relevan. Yang kedua, mendapatkan masukan dan saran. Dengan membangun komunikasi dan kerjasama dengan OMS seperti LSM, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan untuk mendapatkan masukan dan saran tentang berbagai hal yang terkait dengan DPRD. Dengan dapat kita lakukan melalui cara pertemuan dan diskusi, seminar dan workshop, survei dan kuesioner, serta saluran pengaduan masyarakat. Yang ketiga, menampung aspirasi dan keluhan. Dengan membuka kanal komunikasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kepada DPRD, hal ini dapat dilakukan dengan cara melalui layanan pengaduan masyarakat, dengan aduan melalui telepon, email, website, atau surat. Yang kedua, reses anggota DPRD. Yang ketiga, rapat dengan pendapat atau RDP. Selanjutnya, pola komunikasi eksternal yang efektif itu yang pertama, terbuka dan transparan. Humas DPRD harus terbuka dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Yang kedua, akuntabel. Dalam artian Humas DPRD harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikannya kepada masyarakat luas.
Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan data dan fakta yang akurat serta terbuka untuk koreksi dan saran dari publik. Yang ketiga, interaktif. Humas DPRD harus membangun komunikasi yang interaktif dengan publik atau masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka ruang dialog dan diskusi dengan publik, serta mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat luas. Yang keempat, konsisten. Humas DPRD harus konsisten dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan menjalin komunikasi secara berkala dan berkelanjutan. Yang kedua, komunikasi internal. Humas DPRD Kota Padang sudah memainkan peran penting di dalam membangun dan menjaga komunikasi internal yang efektif dengan berbagai pihak di dalam DPRD. Beberapa contohnya diantaranya, yang pertama anggota DPRD, di mana Humas bertugas menyampaikan informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan dan kebijakan DPRD kepada seluruh anggota DPRD. Hal ini dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website, media sosial, email, dan pertemuan langsung. Dan juga Humas membantu anggota DPRD dalam berkomunikasi dengan konstituen mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu anggota DPRD dalam mengadakan reses, sosialisasi program kerja, dan menjawab pertanyaan atau keluhan dari konstituen. Yang kedua, di mana Humas berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan untuk menyebarkan informasi kepada publik. Hal ini memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan terkini, serta Sekretariat DPRD memberikan dukungan operasional kepada Humas dalam menjalankan tugasnya. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana seperti komputer, printer, dan akses internet lainnya. Yang ketiga, komisi-komisi, di mana Humas menjalin komunikasi dengan komisi-komisi di DPRD Kota Padang untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja komisi. Informasi ini kemudian nantinya diolah dan disebarluaskan kepada publik melalui berbagai media, serta Humas dapat membangun kerjasama dengan komisi-komisi untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik DPRD Kota Padang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan workshop tentang komunikasi publik bagi anggota komisi dan staf ahli. Berikutnya, analisis saya itu mengenai tantangan dan hambatan. Humas DPRD Kota Padang menghadapi beberapa tantangan dan hambatan di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Padang. Di antaranya yang pertama, keterbatasan sumber daya, di mana Humas DPRD Kota Padang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, sehingga sulit untuk menjangkau semua konstituen. Yang kedua, adanya kurangnya kesadaran masyarakat, di mana masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tentang peran dan fungsi DPRD, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tersebut. Yang ketiga, adanya ketidakpercayaan dari masyarakat. Masyarakat seringkali tidak mempercayai informasi yang berasal dari pemerintah, sehingga sulit untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Adanya tantangan dan hambatan, tentunya ada upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut. Humas DPRD Kota Padang telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas. Di antaranya yang pertama, meningkatkan penggunaan media sosial. Humas DPRD Kota Padang meningkatkan penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak konstituen. Yang kedua, melakukan pelatihan media. Humas DPRD Kota Padang memberikan pelatihan media kepada anggota DPRD dan staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan media massa. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan media massa. Humas DPRD Kota Padang meningkatkan kerjasama dengan media massa untuk memastikan bahwa informasi tentang Dewan disampaikan secara akurat dan objektif. Yang terakhir, melakukan edukasi publik. Humas DPRD Kota Padang telah melakukan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi DPRD. Masalah yang kedua yaitu bentuk layanan informasi Humas Kantor DPRD Kota Padang. Hubungan Humas dan masyarakat sangat baik dalam menyampaikan informasi dalam layanan informasi.
Mereka menciptakan pesan dan menyampaikan pesan kepada khalayak yang dapat dibalik atau dibuat ulang. Sistem informasi mengirimkan pesan ke masyarakat atau media, dan khalayak merespon pesan dengan baik. Humas harus pandai berkomunikasi dan menanggapi setiap pesan yang baik. Mereka juga harus memberikan kritik kepada masyarakat yang dapat membantu pihak lain. Kritik dapat berupa tindakan atau tanggapan yang dapat memberikan informasi. Praktisi humas menganggap negosiasi dengan publik lebih penting daripada memanfaatkan kekuatan untuk mengubah publik. Kebutuhan dan keinginan masyarakat harus segera diperhatikan dan dipenuhi, sehingga masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan oleh DPRD Kota Padang. Jika humas memperhatikan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam komunikasi mereka, terutama sikap, tata krama, dan perilaku, maka masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Baiklah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah saya lakukan, maka saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa pola komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk membangun komunikasi yang efektif. Yang kedua, komunikasi internal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi dan pemberian informasi secara rutin kepada anggota DPRD. Sementara komunikasi eksternal dilakukan melalui berbagai media seperti website, sosial media, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, walaupun begitu, masih banyak ditemukan beberapa kendala dan implementasi seperti kurang pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran yang ada. Dan yang terakhir, kinerja Humas DPRD Kota Padang secara umum sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam hal ketetapan waktu dan inisiatif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Baiklah, sekian presentasi hasil tugas akhir PJBL saya mengenai analisis pola komunikasi internal dan eksternal Humas DPRD Kota Padang dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Kota Padang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.